Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi praktek membuat website. Sebelum kita praktek membuat website, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Website itu ada macam-macam jenisnya, dan ini yang kalian lihat adalah salah satu bentuk website yang saya kelola. Dan hari ini sekaligus saya juga mau mempraktekkan ke kalian bagaimana cara membuat sebuah website menggunakan WordPress ya. Bagaimana membuat website menggunakan WordPress. Ketika saya pertama kali belajar membuat website, saya menganggap bahwa membuat website itu sesuatu yang sulit. Tapi ternyata kesulitannya apa? Saya memikirkan bagaimana membuat codingnya, bahasa pemrogramannya, dan sebagainya. Dan kalau kita langsung ke bahasa pemrograman codingnya dan sebagainya, itu memakan waktu yang cukup lama, terutama buat kita-kita yang mungkin tidak sekolah di bidang teknologi atau pemrograman ya. Jadi kalau misalnya kita memang fokus ke pemrograman, silahkan, itu lebih bagus. Kita bisa membuat website sendiri, tapi saat ini menggunakan kita sebagai orang yang mungkin awam, itu pada dasarnya bisa juga membuat website dengan biaya yang terjangkau. Saya prediksi kita bisa membuat website ini dengan biaya yang murah, di bawah 100.000, bahkan di bawah 50.000 bisa buat website sendiri. Nah ya, tapi memang bukan .com ya yang kita akan buat. Kalau yang .com ini saya bikin sekitar 200, di bawah 200.000. Itu sudah jadi website sendiri. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuat website ini langsung aja kita buka. Di sini ada materi pelajaran. Buat kalian yang ingin mencoba, silakan. Terutama di materi yang membuat website, membuat toko online menggunakan WordPress. Ini umum, tapi kita buat, ini spesifik ya, tapi kita akan buat yang umum dulu. Bagaimana cara membuat website seperti website saya ini, pakimam.com. Dan ini membuatnya gampang, mudah, dan biayanya juga nggak mahal banget, murah. Yang pasti website ini bagus. Kalau misalnya kalian pakai yang gratisan kayak Blogspot, .wordpress.com, .wix, dan sebagainya, kalian akan dikasih website yang gratisan, kayak misalnya website-website yang Blogspot lah, misalnya apa ya, saya juga punya website seperti ini, di yang gratisan open source ya, seperti ini juga tampilannya lumayan bagus, temanya. Tapi memang kita akan punya keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan adalah bagaimana website kita ini itu hak karya tulisnya itu tidak orisinal punya kita. Nah, jadi ada SNK yang mungkin kita nggak baca, di mana menyatakan bahwa tulisan kita itu bisa dimanfaatkan oleh mereka, misalnya Google dalam hal ini, misalnya Wix atau WordPress dan sebagainya. Tapi kalau kita punya website sendiri, hak ini adalah tulisan kita, punya kita, rumah kita sendiri, bukan punya orang lain. Nah ya, kayak gitu. Ini kan Blogspot ya, sampai kapanpun ini kita di bawah satu perusahaan lain. Tapi kalau kita pakai WordPress ya, yang punya kita sendiri, kita bisa mengelolanya sesuai dengan keinginan kita ya. Dan contoh kayak Facebook itu juga pengembangannya menggunakan WordPress, dan banyak perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan WordPress ya. Jadi bukan WordPress yang gratis, yang .wordpress.com itu bukan, tapi ini yang berbayar ya, yang punya kita sendiri. Nah, kita langsung aja praktek ya, gimana caranya. Ini saya udah buat sebuah artikel yang kalian bisa baca di rumah, bagaimana cara membuat sebuah website ya, untuk membuat toko online. Kenapa saya ingin kalian membuatnya dan itu punya kalian sendiri? Kenapa? Sebabnya banyak, karena salah satunya adalah kalian bisa melanjutkan topik-topik pembahasan seperti SEO. Kalian bisa mengatur SEO kalian. Bagi kalian bisa mengatur tampilan seluruh website kalian berdasarkan keinginan kalian sendiri. Kalau menggunakan WordPress, pluginnya itu kayak template-nya itu sangat tidak terbatas ya. Kayak misalnya kayak gini nih,
ini pluginnya dari satu WordPress ya. Kita bisa pasang sesuka kita mau bikin kayak gimana. Kayak misalnya kayak saya mau share iklan ini website ini ke mana, misalnya saya tinggal klik ini, atau orang lain mau share juga silahkan tinggal klik ini. Jadi website kita itu benar-benar apa istilahnya ya, website kita itu benar-benar responsibility-nya kita yang bisa ngatur sendiri. Tampilan sebagus apapun website itu kita bisa ngatur sendiri. Selain itu, kalau kita punya website sendiri berbasis WordPress, kalian bisa menemukan cara pembuatannya gitu ya. Jadi kalau kalian belajar di YouTube, itu kalian nggak terbatas gitu. Kalian bisa belajar nggak terhalang gitu. Kalau misalnya kalian pakai yang gratisan, kalian tuh nggak bisa mempelajari yang ini kayak gini-gini nih. Ya, kalian tidak akan bisa mempelajarinya karena kalian pakai yang gratisan. Tapi kalau berbayar, kalian bisa melanjutkan pembelajaran kalian di YouTube dimanapun, ke siapapun, dan itu kalian bebas menggunakannya. Kira-kira gitu cara menggunakannya. Nah, langsung aja kita coba praktek. Sekarang itu kita buka akun dulu ya. Yang pertama, lihat ke bawah sini. Kalian bisa baca dulu alasannya kenapa kita harus punya website sendiri. Nah ya, di sini yang pertama meningkatkan kredibilitas bisnis. Kalau ada bisnis kita yang punya website kayaknya keren gitu ya. Terus brand kita jadi lebih bagus ya. Terus juga pemasarannya jadi efektif dan efisien. Ya, kalian bisa baca sendiri. Tingkat penjualan juga bisa naik produk. Nah ya. Terus juga targetnya juga spesifik. Kalian bisa beriklan nanti di Google, di mana dan sebagainya, di Facebook Ads. Nah, ketika orang ngeklik dan ke website kalian, mereka akan lebih percaya. Dan orang akan ingat ketika ingat website kalian, mereka akan membeli ulang, tahu belinya di mana. Kalau di Tokopedia atau di Bukalapak, ketika sudah beli sekali, dia lupa lagi tokonya yang mana ya, karena banyak sekali toko di sana. Tapi ketika website, kalian akan spesifik ke arah sana. Terus pelanggan juga mudah berinteraksi dengan Anda. Ini saya tulis banyak di sini. Baik, langsung aja kita mulai. Pertama kita buat dulu akun di penyedia jasa. Saya punya dua. Yang pertama Domainsia dan Niaga Hoster. Silahkan kalian pilih. Kalau yang Niaga Hoster itu di atas 500 ribuan bisa bikin website. Tapi kalau saya coba yang di bawah 100 ribu, saya pakai Domainsia. Saya klik. Kemudian kita bisa mulai daftar di sign up. Oke. Di sini saya akan daftar. Pertama saya tulis nama saya. Oke. Saya tulis email saya. Terus saya buat password saya sendiri. Nah ya. Oke. Agak mudah ya sebenarnya ya. Tinggal bikin saja daftar, sign up, terus isi data. Nah, alamatnya misalnya kayak gini ya. Terus semua udah lengkap. Nah ya. Misalnya ini alasan aja. Dapat dari mana? Bebas ya. Kemudian tinggal di sign up. Nah, selamat Anda berhasil ya.